Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema dari Ibu Grace. Ibu Grace di Manado. Ibu Grace di Manado itu nanya begini, Pak Pendeta, mau nanya sebenarnya Yohanes itu dibuang ke Pulau Patmos enggak? Ya. Terus bagaimana kalau ada orang yang ngaku-ngaku niru-niru Yohanes gitu ya, dibawa ke surga kayak diberi penglihatan tentang neraka dan lain sebagainya. Baik, Ibu Grace di Manado, maka judul kita adalah Yohanes tidak dibuang ke Patmos. Ya, pengajaran selama ini yang kita sering terima, termasuk yang saya terima, ya, bahwa Yohanes itu dibuang ke Pulau Patmos. Yohanes digoreng di Roma, goreng pakai minyak, ya, kok bisa-bisanya gitu ya, bikin cerita-cerita ngarang, ya, digoreng pakai minyak terus masih lolos. Akhirnya dibuang ke Pulau Patmos, itu pulau pembuangan. Kalau di Indonesia dulu namanya Pulau Buru, gitu. Ya, pulau pembuangan. Patmos itu pulau pembuangan katanya. Ya. Lah dicari di Alkitab, digoreng pakai minyak juga nggak ada, ya. Terus apakah Yohanes pernah ke Roma juga tidak ada referensinya, ya. Digoreng pakai minyak, maksud ya nggak mati kan, melepuh semua itu. Ya. Terus di Pulau Patmos seolah-olah Yohanes itu dibuang dalam keadaan sakit-sakitan, terus tubuhnya mungkin penuh borok begitu karena habis digoreng gitu. Itu cerita yang kita terima sampai saat ini, ya. Termasuk Bu Grace juga terima begitu, tak? Ya, seolah-olah Yohanes di Pulau Patmos itu dalam penyesalan. Aduh, aku menyesal kenapa aku dibuang ke sini gitu ya. Pendapat seperti itu salah, ya. Makanya judul kita adalah Yohanes tidak dibuang ke Patmos. Ini Yohanes ini siapa? Yohanes ini adalah Yohanes Yebedeus, bukan Yohanes Pembaptis, Bu, ya. Yohanes Yebedeus ini salah satu murid Yesus. Saudaraannya namanya Yakobus, ya. Ini adalah murid yang dikasihi Yesus, ya. Sepertinya sih ini orang lumayan kaya karena nanti diserahin ibunya Maria pada waktu Yesus mau disalib itu. Sebelum disalib kan Yesus ngasih tahu nih, Yohanes ini ibumu, terus ibu ini anakmu. Akhirnya sesuai di kitab Wahyu bahwa Maria dipelihara 3,5 tahun di tempat Yohanes, itu maksudnya, ya. Terus apa itu banyak digagal pahamin karena Yohanes ini di Pulau Patmos dalam keadaan luka parah gitu, ya. Luka parah bisa diliatin surga. Lalu orang dalam keadaan desperate, kecewa, marah, susah, lalu dia niru-niru Yohanes. Aku juga dibawa ke surga dalam keadaan sedang galau, sedang stres, sedang susah karena niru-niru Yohanes, ya. Salah seperti itu, ya. Kita mau membaca ayat Alkitab, ya. Kalau kita terakhir melacak siapa Yohanes itu terakhir itu ada di 3 Yohanes, ya. Di 3 Yohanes. Yohanes ini kan penulis kitab Yohanes, ya, Yohanes pasal 1 gitu ya. Menulis kitab tentang Yohanes, ya. Kemudian Yohanes Pembaptis itu kan pada mulanya adalah firman itu bersama-sama berkata, itu juga ditulis oleh Yohanes. Kitab Yohanes kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yohanes itu ditulis oleh Yohanes ini. Kemudian 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, 3 kitab. Lalu Wahyu. Jadi Yohanes ini menulis 5 kitab di dalam Alkitab, ya. Terakhir itu bisa dilacak di
3 Yohanes. 3 Yohanes ini menulis salam kepada ibu yang terpilih. Siapa itu? Gaius. Ya, ada khotbah saya. Apakah Gaius itu perempuan? Selama ini orang berpikir Gaius itu laki-laki kan. Tetapi di 2 Yohanes 1 ayat 1 di situ kepada ibu yang terpilih, gitu. Kemudian di 3 Yohanes 1 ternyata namanya Gaius. Ya. Ya, Gaius itulah ibu yang terpilih itu. Jadi di situ baru bisa dilacak ya, kemungkinan dia mendirikan 7 jemaat itu, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Sardis, Tiatira, Philadelphia, dan Laodikia yang disebut-sebut di dalam kitab Wahyu. 7 jemaat kitab Wahyu di dalam pasal 2 dan pasal 3 itu, ya. Itu hasil pelacakan terakhir itu di situ. Kira-kira ini lokasinya Asia Kecil itu ya, daerah Efesus, Turki situlah, ya. Tidak pernah ada di Roma, terus digoreng-goreng di Roma ya, Yohanes ini ya. Oke. Mari kita lihat di dalam Wahyu 1 ayat 9. Perhatikan ini, Wahyu 1 ayat 9. Yohanes ke Pulau Patmos karena firman Allah dan karena kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jadi bukan dalam keadaan sengsara, stres, sakit-sakitan habis digoreng. Tidak. Dia ke situ karena firman Allah. Artinya ngomong gampangnya disuruh Allah. Contoh, kita mau bandingkan Kisah 23 ayat 11 ya toh. Yesus menyuruh Paulus ke Roma. Oleh karena firman Allah itulah Paulus ke Roma. Saya ulang, di dalam Kisah 23 ayat 11 untuk pembanding dengan keadaan Yohanes, ya toh. Paulus itu ke Roma karena memang firman Allah dari Yesus nyuruh ke Roma. Kita bandingkan dengan Yohanes ke Patmos. Aku ke Patmos ini karena firman Allah, memang disuruh Yesus. Jadi tidak ada dia itu dibuang ke Patmos, itu nggak ada. Dia memang disuruh kok. Itu loh, ya. Wahyu 1 ayat 10, pada hari Tuhan aku dikuasai roh. Jadi ini mirip dengan Saulus yang diliatin Yesus di Kisah 9 ayat 5. Lalu di situ ditutup nanti di Wahyu 22 ayat 18 dan 19. Nggak ada yang boleh nambahin, nggak ada yang boleh ngurangin nubuatan ini. Artinya apa? Yesus tidak akan nunjuk orang lain untuk diperlihatkan seperti ini. Makanya yang mengalami seperti ini ya cuman satu orang, ya cuman Yohanes ini. Nggak akan nambahin, nggak akan ngurangin. Lalu muncullah orang-orang yang sok ngaku, aku juga mirip Yohanes, dibawa ke surga, dibawa ke neraka katanya. Maka berlaku Yohanes 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang pernah ke surga. Ya, jadi kalau Anda mengklaim saya pada suatu hari malam-malam saya tiba-tiba entah seperti mimpi, entah apa, tiba-tiba saya dibawa oleh Tuhan Yesus ke surga, Anda langsung berlaku dihakimi pakai Yohanes 1 ayat 13. Yesus yang ngomong, tidak ada seorang pun pernah ke surga. Lalu, aku seperti Yohanes itu, maka Anda diklaim atau Anda dihakimi memakai Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Yesus nggak akan nambahin. Yesus saja ngomong jangan ada yang nambahin ya. Ada orang sok hebat ngaku lihat seperti kamu Yohanes, atau ngurang-ngurangin ya. Jadi nggak akan lagi Yesus itu manggil-manggil orang, ngajak-ngajak suruh ke surga, apalagi ke neraka. Nerakanya saja belum ada. Neraka lautan api itu adanya di bumi baru nanti. Jadi siapapun yang ngaku bahwa aku diajak Yesus ke surga, ke neraka, niru-niru Yohanes, 100% super hoak, ngawur, ngarang doang.
Ayat Alkitab tidak mungkin ditabrak, kalau toh dia dibawa-bawa, mungkin itu dibawa oleh iblis yang memang kerjaannya pengen niru-niru Yesus. Lalu Anda imannya lemah, bener Pak, wong mereka bersaksi kok, habis itu jadi orang Kristen Pak, kan tadinya non Kristen tiba-tiba dibawa Yesus ke surga terus jadi Kristen gitu. Maka tidak mungkin, sebab ada Yohanes 3 ayat 13, tidak ada orang yang pernah ke surga. Demikian pula tidak, nerakanya belum ada. Lalu kira-kira kemana Pak? Kalau toh dia dapat kasih karunia, maka itu ke Firdaus. Tapi cek saja di Firdaus, terus dia cerita ada tumbuhan indah sekali, bunga-bunga indah. Di Firdaus nggak ada bunga. Kok nggak ada Pak? Baca Kejadian 2 ayat 15. Taman itu disuruh mengelola dan mengusahakan oleh Adam. Adamnya saja sudah nggak ada. Maka Wahyu 2 ayat 7, yang sisa tinggal pohon kehidupan. Nggak bisa mati. Pohon-pohon lain ya mati. Jadi di Firdaus yang ada apa Pak? Yang ada ya tinggal pohon kehidupan tok, dijagain oleh kerup. Lalu roh-roh orang mati ada di Firdaus. Kalau Anda diajak ke Firdaus terus Anda bilang, aku lihat bunga-bunga yang indah, ketahuan ngawur ya, sebab semua tumbuhan sudah tidak ada di Firdaus. Di Wahyu 2 ayat 7 tinggal pohon kehidupan tok yang nggak mungkin bisa mati pohonnya. Ya, sebab yang mengusahakan taman, Adam itu kan tujuannya di Eden suruh mengusahakan taman toh, makanya ada tumbuh-tumbuhan yang menarik dan buah-buahan yang enak dimakan. Lah Adamnya saja sudah dilempar, diturunin ke bumi kok. Gitu loh, ya. Jadi tidak ada orang pernah dibawa ke Firdaus ya. Ya Paulus di dalam suratnya itu mengatakan, aku dibawa ke Firdaus, lalu dia mendengar suara-suara yang tidak terkatakan, yaitu adalah bahasa roh itu ya, yang tidak bisa dimengerti ya. Di dalam kitab Wahyu juga ada nyanyian-nyanyian hanya dimengerti oleh mereka yang dimeteraikan. Ya, valid ya, Ibu Grace di Manado. Jadi Yohanes tidak dibuang ke Pulau Patmos, dan tidak ada orang yang bisa niru-niru Yohanes ya, pura-pura cerita bohong seolah-olah seperti Yohanes diliatin surga ya. Kurang lagi, nggak cuma diliatin surga, nambah diliatin neraka, ketahuan bohong, ketahuan hoak ya. Surga, tidak ada orang pernah ke surga, Yohanes 3 ayat 13. Demikian pula untuk urusan yang seperti Yohanes, Yesus bilang nggak ada nambahin, nggak ada ngurangi, nggak akan ada lagi Yesus itu ngajak-ngajak orang untuk itu. Kalau cuman ingin cari tenar terus bikin cerita bohong itu udah banyak Pak. Makanya Ibu harus ngerti tentang Alkitab supaya nggak diombang-ambingkan. Ada orang tiba-tiba ngomong aku dibawa ke surga, ya tuh ngomongnya dengan berapi-api, bersemangat, seolah-olah hebat gitu ya. Dia kan tadinya bukan Kristen Pak, dibawa ke surga. Itu hoak ya, dia cuma cari sensasi doang. Ayat Alkitab sudah menulis tidak mungkin orang ke surga. Ke Firdaus di tempat yang indah ya, pohonnya aja udah nggak ada. Lalu kemana Pak? Ya itu bohong. Kalau mau tobat aja. Ya. Kalau mendengar suara Yesus mungkin ini seperti saya tuh ya, tapi nggak dibawa ke sana ya. Ada yang dibeli penglihatan itu mungkin ya toh. Nggak usah ngarang-ngarang dibawa ke surga segala. Baik, padat, singkat dan clear Ibu Grace. Jadi Yohanes tidak dibuang ke Patmos. Bapak Ibu Saudara yang ingin tahu lebih banyak, Pak Pendeta, waduh kok kami ternyata pengetahuan kami tentang Alkitab ternyata cetek sekali ya. Makanya ikut sekolah Alkitab ya, supaya Bapak Ibu semua ini dicerahkan, dibuka pikiran mengerti Alkitab ya. Saudara harus ngerti Alkitab. Kesini saja sekolahnya ya, dijamin Anda tidak ditipu ya tuh. Banyak orang ngaku memberikan sekolah
namanya teologi. Teologi itu tafsirnya Alkitab, Anda nggak akan mudeng. Tapi kalau sekolah Alkitab ini asli, Bu, Bapak Ibu, asli. Anda tidak akan ditipu di sini. Di sini Anda akan paham Alkitab. Ya, bedanya di situ ya. Sehingga hal seperti ini ngerti, wah bagaimana kalau ada orang yang cerita dibawa ke surga neraka, Anda bisa jawab dengan itu ya. Silahkan hubungi nomor-nomor yang ada yang mau ikut sekolah tinggal kitab. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta BBS. Haleluya, amin.